Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bahagia sekali akhirnya hari ini saya kembali menjumpai Anda dalam program Inspirasi. Program yang menghadirkan orang-orang pilihan yang sosoknya banyak memberi makna dan nilai-nilai bagi kehidupan kita semua. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karya, perjalanan hidup, prestasi, dan dedikasinya syarat dengan inspirasi. Sebab itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama saya selama 1 jam ke depan, saya akan menemani Anda dalam program Inspirasi. Pada episode kali ini, saya akan menghadirkan seorang anak muda yang selama masa mudanya ia habiskan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Ia adalah anak muda yang sejak masa SMA-nya sudah menghabiskan waktunya untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Sejak duduk di bangku SMA, ia telah memulai belajar menjadi seorang relawan. Hingga akhirnya, ia benar-benar menjadi relawan yang selalu hadir dalam aksi-aksi kemanusiaan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Ia rajin turun lapangan bersama relawan lain, membantu dan membagikan sembako bagi korban gempa bumi, salah satunya pada saat gempa bumi mengguncang Lombok di Nusa Tenggara Barat beberapa tahun lalu. Dan ketika saat ini COVID-19 menyerang nyaris ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, membuatnya turut bergerak. Ia tidak mesti berpikir untuk menyelamatkan dunia, melainkan memulai dari kampung halamannya, memulai dari lingkungan tempatnya tinggal. Bersama anak-anak muda Gomong Mataram, sosok ini bergerak melindungi lingkungannya dengan berbagai inovasi dan terobosan. Ia pun membuktikan bahwa anak-anak muda tidak harus dia menunggu orang lain yang bekerja, melainkan sangat bisa berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungannya dari COVID-19. Apa saja yang dilakukannya selama masa pandemi COVID-19 ini? Pemirsa, siapakah sosok inspiratif kita hari ini? Inilah Inspirasi anak muda, kami tidak diam. Dedi Aryo, anak muda yang selalu peduli untuk menyisihkan waktunya menjadi relawan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, ia menjadi inisiator yang menggerakkan rekan-rekannya sesama pemuda di Gomong Mataram dalam menjaga lingkungannya, melindungi warga dari penularan COVID-19. Mereka bersama warga bahu-membahu menghalau penyebaran COVID-19 dengan inovasi dan langkah-langkah yang terbilang sangat bermanfaat untuk ditiru. Dedi Aryo yang juga sebagai ketua remaja Gomong membuktikan diri bahwa anak-anak muda bisa memberi kontribusi signifikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini juga menjadi bukti bahwa para relawan muda itu ada. Mereka tidak diam untuk menjadi penonton saja. Itulah sosok anak muda yang kami hadirkan dalam program Inspirasi kali ini. Relawan muda, kami tidak diam. Itu yang menjadi slogan salah satu yang selalu digaungkan oleh Dedi Aryo Saputro. Dialah anak muda di Gomong yang kemudian menggerakkan anak-anak muda juga di lingkungannya untuk melawan dan membebaskan warga dari
warga dan lingkungannya dari COVID-19. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio kami, Mas Dedi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi, tadi kita sudah lihat video profil bagaimana aktivitas Mas Dedi juga selain pada saat ini pandemi COVID-19 juga menyerang seluruh dunia, kemudian bahkan Indonesia sampai ke wilayah-wilayah kita yang paling kecil gitu. Nah, Mas Dedi juga adalah seorang relawan yang tidak hanya pada saat ini saja gitu, tapi Mas Dedi sudah memulai bahkan dari SMA gitu. Nah, Mas Dedi, bagaimana sih ceritanya dulu sebelum kita ke bagaimana apa yang dilakukan oleh Mas Dedi dan anak-anak muda di Gomong dalam pada saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang pertama yang saya ingin tahu adalah apa yang Mas Dedi lakukan? Kenapa kemudian tertarik juga ketika masih usia SMA gitu menjadi seorang relawan itu? Sebenarnya saya nggak tahu kalau ternyata saya ini disebut sebagai relawan. Karena pada dasarnya saya bergerak, ya udah kita bergerak aja gitu kan. Tidak peduli dengan istilah-istilah tuh. Kalau ternyata kami disebut sebagai relawan, buat saya terlalu berat gitu kan. Ya kita pekerja aja lah, pekerja kemanusiaan. Kalaupun sejarah dari SMA sebenarnya kecelakaan juga nih Mbak. Maksudnya gimana itu kalau bisa kecelakaan? Nah, kan, jadi awalnya kan dulu hobi balap, pengen jadi pembalap, cuma ditentang oleh orang tua gitu. Di zaman itu kita bingung nih menyalurkan adrenalin kita kayak gimana gitu. Nah, secara tidak sengaja teman ngajak camping yuk dulu. Ya udah kita pergi camping 3 hari, ternyata keasikan sampai akhirnya saya diajak bergabung di kelompok pecinta alam SMA 3 Mataram Kalpasaga. Akhirnya kita ikutin banyak pelatihan ya. Mekanisme pertamanya adalah kita harus lulus di pendidikan dasar pecinta alamnya. Nah dari situ pelatihannya terutama pelatihan yang paling penting itu salah satu materinya ada selain survival ya Mbak, itu ada pelatihan namanya sosped, sosiologi pedesaan. Ini yang buat kita yang memang sebenarnya harus dijaga dan diterapkan kembali, karena tidak gampang untuk anak-anak kota ini berkomunikasi dengan orang-orang kampung gitu. Jadi sampai hari ini kita masih jalankan. Yang kita pingin kikis dari adik-adik saya sekarang ini adalah kamu jangan mentang-mentang dari kota terus merasa lebih tahu semuanya. Mereka punya kearifan lokal yang jauh lebih canggih, kalau bahasa sekarang canggih dan bijak gitu. Ini nggak gampang. Jadi adik-adik setiap tahun Desember tuh kita mulai start jalan dari Desa Penimbung sampai Kainyet. Itu salah satu aktivitas untuk mendidik anak-anak muda juga untuk menjadi relawan gitu ya Mas? Iya. Itu salah satu aktivitas kita setiap Desember kita pasti lakukan gitu. Nah, pada saat kemudian mulai mengenal gitu dunia kerja kemanusiaan, kemudian juga relawan gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat Mas Dedi gitu, wah, saya ini harus mengabdikan diri juga nih untuk kerja-kerja kemanusiaan seperti itu? Yang pertama sih saya malah enggak kepikiran ke sana gitu. Pada saat awalnya itu cuma pengen nolong nih, dan kebetulan di lokasi tempat misalnya di Lombok gitu kan, di tempat bencana dan segala macam, alhasil yang ngumpul adalah teman-teman sendiri. Jadi niatnya pengen ngumpul nolong orang, ya udah ayo kita bergerak gitu kan ya. Salah satu contoh waktu kejadian banjir pertama, banjir bandang Sambelia, Sembalun Sambelia. Jadi saya pecah tim 2 dan kebetulan salah satu tim saya yang itu anak-anak SMA yang menembus daerah yang terisolir. Jadi pada saat itulah pertama kali Mas Dedi turun lapangan? Iya, itu pada saat itu. Berarti pada SMA kelas berapa itu Mas Dedi? SMA itu enggak, saya sudah kuliah waktu itu Mbak. Waktu itu pulang liburan dan ada kejadian adik-adik saya ini bersikeras, kami harus turun Bang. Ya udah kita pecah jadi 2 tim gitu kan. Mereka yang ke Belanting, kami yang ke Sambelia waktu itu. Sambelia dan Sembalun Mbak. Nah,
Berarti itu pertama kali. Itu pertama kali. Bagaimana perasaan Mas Dedi ketika pertama kali gitu melihat situasi yang waktu itu kan Sambelnya memang cukup parah ya, banjir bandangnya itu. Ya, Melakukan tugas pertama dalam tugas kemanusiaan itu, Mas. shock sih Mbak, shock, sedih, terutama pada saat pindah koordinat dari Sambelio ke Sembalun karena kita ada mengevakuasi anak kecil waktu itu. Anak kecil yang ceritanya dia sakit pada saat ada air datang, tergulung, sedangkan keluarganya sudah bisa selamat. Yang buat sedih itu ya bukan ngelihat dia gitu, tapi ngelihat ada boneka kesayangannya dia ini gitu. Yang buat kalau kita ingat, waduh, luar biasa, dan dia ditemuin oleh anjing kesayangannya. Buat kita itu udah pada saat ditemuin dimakamin semua warga ya, alhamdulillah lah keluarganya tenang dan ikhlas. Kita juga alhamdulillah kita juga ikut tenang jadinya. Nah, Mas Dedi, rasa shock pada saat pertama kali melakukan kerja kemanusiaan seperti itu, apakah pada saat itu Mas Dedi sudah berpikir untuk saya harus melanjutkan kerja ini, atau misalnya apakah saya harus berhenti gitu? Kapok gitu. Kapok gitu. Enggak sih, pada saat shock itu terbayar dengan senyuman, dengan keikhlasan warga yang kita tolong gitu. Pada saat simple sebenarnya di Lombok nih, keluarga yang terkena musibah nih ketika memberikan kopi dan mengucapkan terima kasih pada kami relawan, buat kami itu sudah cukup untuk menguatkan. Dan saya sendiri sih secara pribadi akhirnya ada kenikmatan yang hakiki ketika melihat orang itu bahagia pada saat kita memberikan pertolongan. Yang buat saya ini nggak bisa dibayar yang hal-hal yang kayak begini gitu. Akhirnya saya memutuskan ya, insya Allah kalau memang ada kejadian ya kita bakal tetap turun lapangannya. Nah, Mas Dedi, kerja-kerja kemanusiaan seperti ini kan membutuhkan kerja tim yang solid juga ya, gitu. Tidak bisa sendiri juga. Kemudian tim juga harus benar-benar bekerja keras dan bekerja sama-sama itu, Mas Dedi. Nah, apa sebenarnya yang paling penting di dalam kerja tim itu untuk kerja-kerja kemanusiaan seperti ini? Yang paling penting adalah yang pertama harus ada satu sosok sebagai leader. Yang kedua ego itu udah nggak boleh ada. Dan yang ketiga kita harus saling menghargai di tim itu. Jadi tim ini kan kebagi-bagi deh nanti Mbak. Ada tim yang melakukan mapping, pendataan, terus ada yang ngurus logistik dan segala macam. Tapi selama saya bekerja, alhamdulillah sih teman-teman mereka ya asik-asik aja gitu. Tidak ada, ya banyak mungkin orang mengkhawatirkan begitu banyak orang perbedaan pemikiran yang beda-beda akhirnya jadi bentrokan. Sampai hari ini saya belum pernah mengalami hal yang itu. Baik, Mas Dedi, awal menjadi relawan dan bekerja pada wilayah-wilayah kerja kemanusiaan seperti ini, Mas Dedi itu belajar dari mana dan kepada siapa Mas Dedi belajar? Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan obrolan dengan Mas Dedi Aryo setelah komersial break berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam inspirasi untuk kita, untuk hidup lebih bermakna. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Inspirasi bersama Dedi Aryo, sang relawan yang banyak melakukan kerja-kerja kemanusiaan dalam setiap peristiwa bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Mas Dedi Aryo, apa dan bagaimana dan kepada siapa Mas Dedi Aryo kemudian belajar untuk menjadi seorang relawan. Mas Dedi Aryo. Siap, Mbak. Kepada siapa Mas Dedi kemudian belajar menjadi relawan? Saya belajar jadi relawan itu sebenarnya terinspirasi dari banyak kisah-kisah orang-orang yang saya baca di buku, salah satunya ya Herman Lantang, Sohogi. Tapi kalau belajar secara langsung saya belajar sama senior-senior saya gitu kan, dan belajar dari sekeliling saya. Ya kalau senior itu bisa saya sebutin, mungkin salah satunya ada Sigit Setio Lelono yang sekarang kebetulan jadi pimpinan redaksi Radar Lombok. Terus ada namanya yang paling legend di Indonesia ini namanya Badar Barito. Terus ada namanya Erik Verhoeven, dan yang paling berkesan ketika di saat terakhir hidup salah seorang kawan yang baru-baru ini, yang buat saya di akhir hidupnya dia memberikan pelajaran yang begitu berharga, dan dia membuktikan bahwa rasa kemanusiaan tertinggi itu pada saat kita berani menyambung nyawa kita sendiri untuk menyelamatkan nyawa manusia yang lain. Ya almarhum Reza. Ya saya masih kangen aja sama dia gitu, dan saya banyak belajar dari. Pada saat itu Mas sekeliling. Dedi juga turun langsung untuk. Pada saat itu saya koordinasi sama tim yang ada di lapangan, karena saya menerima info sekitar Kejadian malam ya? Kejadian itu malam, tim sudah ada di sana, dan saya hubungin beberapa kawan-kawan tim yang ada di sana untuk memastikan bahwa benar atau tidak beliau, dan ternyata itu dipastikan almarhum. Ya, buat saya alhamdulillah teman-teman ada di sana, dan tugas saya hanya mengawal almarhum sampai rumah pemakaman dan ya, sampai waktu itu sampai ke Sumbawa segala. Ya, sampai pemakaman. Ya buat saya itu berharga sekali itu Mbak. Gitu. Ya sebenarnya saya banyak belajar dari orang-orang hebat di sekeliling saya gitu. Banyak sekali sebenarnya, termasuk dari Mbak juga gitu kan. Mas Dedi, apa sih yang membuat Mas Dedi kemudian senang atau merasa bahwa saya memang benar-benar harus melakukan kerja sosial ini dari sebagian hidupnya Mas Dedi pada akhirnya? Saya menganggap ini adalah ibadah gitu loh. Ibadah salah satu. Mungkin ini cara saya untuk beribadah, cara saya untuk mendapatkan pahala, karena kita ini kan bandel Mbak gitu. Bandel mungkin ya dari hal-hal yang kayak begini. Ya walaupun ini urusan yang di atas, saya berharap mungkin hal-hal yang begini bisa menggugurkan dosa-dosa saya, dan ya menolong orang itu ada salah satu manfaatnya adalah kita mendapatkan keluarga baru. Itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu kalau saya. Apa Mas Dedi tidak merasa takut itu Mas Dedi ketika turun lapangan di lokasi-lokasi yang cukup berbahaya? Kalau ketakutan tuh ada Mbak. Jadi kasus gempa kemarin, gempa yang 7 jam 11, itu posisi saya lagi di atas. Mengantarkan tim relawan dari Bandung, tim trauma healing yang bakal memberikan tim trauma, dan kebetulan saya juga mengunjungi tim Sananta, santri siaga bencana gitu, yang sedang membangun masjid darurat gitu kan. Jadi saya sedang koordinasi sama kawan-kawan GPA Santong. Jam 11 tuh tiba-tiba gempa. Dan ini getaran yang di atas sama yang di bawah kan beda Mbak. Jadi di atas itu per 5 menit itu goyang. Itu sampai jam 3 subuh. Di atas itu maksudnya di mana Mas? Di Santong. Di Santong. Santong karena titiknya kalau nggak salah itu berapa kilometer dari titik epicentrum gempa, cukup dekat. Itu sampai subuh, dan akhirnya saya ngambil posisi karena ada santri-santri yang membaca segala ini surat, dan jam 3 itu saya putuskan saya tidur, dan saya tidur dengan posisi
di musola tuh posisi mayat. Bersama mayat berarti tidur? Bukan, posisi mayat gitu loh, dalam artian ketika kita sholat jenazah meletakkan mayat itu seperti apa di dalam masjid. Itu udah saya ngambil posisi itu saking sudah pasrahnya gitu kan. Ya saya bilang, ya Allah kalau memang saya meninggal hari ini jangan sakit-sakit deh. Dan biarin jenazah saya bisa ditemukan di kuburin. Sudah sampai seperti itu gitu. Saking Artinya takutnya. keikhlasan, kepasrahan juga selalu menyertai ketika melakukan kerja-kerja kemanusiaan itu ya Mas? Ikhlas dan pasrah aja sudah. Saya percaya Allah ini pasti melindungi segala niatan baik. Kalau memang kita mati pada saat itu ya itu udah takdir dan buat kita ya, bagian dari jihad sudah. Gitu. Sejauh ini Mas Dedi sudah melakukan kerja-kerja kemanusiaan itu di mana saja Mas, pada peristiwa-peristiwa apa saja? Yang banjir Blanting masih seputaran Lombok Masih sih Mbak. seputaran. Ya seputaran Lombok dan saya lupa ya Lombok sama sempat di Jogja juga waktu itu, Jogja dan Malang ada beberapa kejadian. Tapi yang paling sering sih yang Lombok, kejadian banjir Blanting, terus BTN Perampuan, terus ada beberapa kejadian ya dalam Gempa bumi kemarin, terus ada beberapa kejadian di proses pendakian yang pendaki tiba-tiba kolaps dan segala macam ya itu yang kita ini. Itu cukup sering ya? Itu cukup sering kalau yang kayak begitu. Nah Mas Dedi, pada saat misalnya mendengar ada kejadian bencana alam seperti itu, Mas Dedi itu secara otomatis gitu sudah langsung menyiapkan diri untuk ikut bergabung dengan para relawan itu? Iya Mbak. Saya secara ya nggak tahu naluri kayaknya Mbak, naluri. Dan kebetulan saya juga sama kawan-kawan permainan punya naluri yang sama gitu kan. Akhirnya kadang kita buat kelompok sendiri atau kita ngikut di kelompok yang lain gitu. Itu udah naluri alami kayaknya itu. Artinya selama ini Mas Dedi itu melakukan kerja kemanusiaan ini, apakah memang sudah punya kelompok tersendiri yang pada saat kejadian bencana kemudian langsung bergerak, atau tidak punya kelompok tetapi siapapun kelompok manapun pada saat bencana itu terjadi Mas Dedi bergabung di mana saja gitu? Saya bergabung di mana saja, dan coba memenuhi kebutuhan teman-teman gitu kan. Karena kebetulan ya kita punya ada jaringan komunikasi sama beberapa kawan di luar gitu yang bisa membantu. Jadi pada saat bencana biasanya saya kondisikan dulu teman-teman sepermainan, kamu di mana dan segala macam, dan saya ngecek teman-teman yang lain. Ini apa nih kebutuhan dan segala macam. Oh butuh ini dan segala macam. Dan biasanya ketika ada komunikasi terjalin ya udah kita silaturahmi ke kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Apakah cukup banyak anak-anak muda kita di NTB ini khususnya yang tertarik gitu untuk mengabdikan dirinya pada kerja-kerja kemanusiaan seperti ini? Banyak sekali Mbak sebenarnya, khususnya di kalangan teman-teman pecinta alam. Itu banyak sekali, cuma persoalannya kan stereotip pandangan masyarakat terhadap anak pecinta alam ini selalu negatif, termasuk di ya para pendidik gitu kan. Karena beberapa kali juga kita mengadain kegiatan pendidikan dasar pecinta alam, ada kendala dari pihak sekolah sendiri, ini tidak boleh segala macam, padahal ini bagian dari building karakter, bahwa kita pendidikan ini tidak melahirkan orang yang mempunyai skill mumpuni dan segala macam, tapi kita melahirkan karakter-karakter. Nah, ini yang buat saya, ini kenapa ini mesti dilarang gitu loh, kenapa ini mesti dipandang negatif. Mungkin karena gaya hidup mungkin yang kita pikir, tapi gaya hidup teman-teman masih dalam batas kewajaran, atau gara-gara penampilan yang urakan dan segala macam, saya pikir saya enggak mengerti gitu loh. Ini kenapa dipandang negatif, sedangkan pada saat kejadian orang menjauh dari lokasi bencana, teman-teman ini kawan-kawan ini justru mendekat ke lokasi bencana gitu. Tapi pada saat keadaan normal mereka dianggap sebelah mata. Buat saya kadang masyarakat juga tidak fair gitu melihat mereka gitu. Itu aja sih Mbak. Apa sebenarnya yang harus dibenahi gitu, karena bagaimanapun teman-teman relawan ini kan sangat dibutuhkan ketika bencana itu terjadi gitu. Seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah ataupun kelompok-kelompok masyarakat gitu untuk membuat tim relawan kita ini menjadi solid gitu? Sebenarnya kalau dari saya sih
pendataan pertama Mbak. Data aja berdasarkan klaster wilayah, zonasi wilayah masing-masing. Misalnya Mataram nih berapa banyak, kebutuhan Mataram nih apa sih sebenarnya gitu loh untuk relawan ini. Terus Lombok Barat juga seperti apa, kira-kira kan dari tim-tim relawan tuh mereka kan mempelajari kontur dari masing-masing daerah. Kemungkinan bencana yang akan paling sering terjadi di masing-masing daerah ini apa. Dan ini antisipasinya seperti apa, mereka kan mempunyai solving problem gitu. Buat saya sih, rangkul mereka, data kembali mereka, terus ajak duduk bareng kita mau buat apa. Terutama yang di Mataram ini kalau kita bicara kan sangat rawan dengan potensi tsunami dan segala macam. Pemerintah saya nggak ngerti kepikiran nggak untuk melakukan mitigasi urban, pendidikan kan orang-orang mitigasi. inilah yang siap setiap saat ketika bencana itu terjadi dan maju paling pertama dan paling depan. Orang udah istirahat enak di rumah kita yang ya, tapi begitulah Mbak, asik aja sih sebenarnya. Baik Mas Dedi. Kemudian pada saat gempa bumi terjadi 2 tahun yang lalu dan cukup panjang kerja teman-teman relawan ini, kita tahu sendiri ya karena gempa juga cukup panjang itu mengguncang Pulau Lombok khususnya. Apa saja yang dilakukan oleh Mas Dedi dan teman-teman pada saat itu? Tetapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan setelah komersial berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan obrolan dengan Mas Dedi Aryo, relawan yang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dalam hal-hal kemanusiaan pada saat bencana alam terjadi. Tetaplah bersama kami dalam inspirasi untuk kita untuk hidup lebih bermakna. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Jelajahi pengalaman tak terlupakan, pantai yang eksotis, pesona bawah laut nan cantik, dan ragam keunikan tradisi. Lombok, Kemilau, Indonesia. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS.
yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Bahagia sekali saya masih bersama Anda dalam program Inspirasi bersama Mas Dedi Aryo, relawan muda yang banyak menghabiskan waktunya untuk kerja-kerja kemanusiaan. Kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Mas Dedi Aryo tentang apa saja yang ia lakukan selama masa gempa bumi yang beberapa tahun lalu melanda Pulau Lombok. Mas Dedi, pada saat gempa bumi yang cukup panjang, kemudian kerja teman-teman relawan juga sangat panjang pada saat itu. Apa saja yang Mas Dedi lakukan bersama teman-teman relawan pada saat itu, Mas? Awalnya sih pada saat gempa pertama, mungkin saya sedikit menceritakan, Mbak. Saya sedang tidak di sini. Saya sedang ada di Jombang yang gempa 6 pertama. Oh, pada saat gempa pertama? Iya, gempa pertama. Karena persiapan keberangkatan menuju Maluku waktu itu saya. Maluku ada terjadi gempa, akhirnya saya pulang. Saya dapat gempa yang 7 pertama malah. 7 pertama ini luar biasa dan dahsyat. Gitu. Akhirnya 7 pertama saya kumpulin keluarga, saya evakuasi dulu. Selama 3 hari saya tenangin mereka, baca situasi, akhirnya saya koordinasi sama teman-teman, kumpul pertama. Artinya pembatalan keberangkatan ke Maluku juga memang karena Mas Dedi ingin Karena pulang gempa. untuk Iya. Karena tidak mungkin kemanusiaan. saya meninggalkan keluarga saya di tengah situasi kayak begitu. Ya udah akhirnya saya balik ke Lombok dan saya langsung koordinasi sama kawan-kawan 3 hari. Jadi kita ngumpulin ini dulu, Mbak. Ngumpulin, ada tim yang mengumpulkan, mengkoordinasi kumpulin sembako, dan saat itu juga kita jalan langsung nyisir sekaligus kita gali informasi mana daerah yang paling parah yang butuh bantuan gitu kan, yang memang terisolir gitu kan. Nyisir, kita jalan ke Lombok Timur, putar sampai Lombok Utara, balik lagi Mataram. Dari mapping yang kita punya, database yang kita punya, baru kita tahu kebutuhannya apa. Oh, ini butuhnya ini aja. Nah, itu baru kita komunikasiin sama teman-teman yang lain gitu kan. Butuhnya ya alhamdulillah hari kedua tuh kalau nggak salah tuh ada donatur tuh yang ngasih duit, mempercayakan amanahnya kita, ya udah langsung kita belanjain logistik dan segala macam. Nah, awalnya sih continue seperti itu hampir selama 2 minggu. 2 minggu. Itu melebihi batas dari batas standar menjadi relawan yang turun. Seharusnya relawan tuh ya 5 hari mereka harus istirahat dulu karena memperbaiki psikologi dan mental. Tapi pada saat itu berturut-turut selama 2 minggu. Bahkan sebulan kayaknya terus aja gitu. Sampai titik puncak stres kita itu saya secara pribadi saya akhirnya termakan hoak waktu itu. Hoak tanggal 26 dan segala macam yang membuat saya stres sampai muntah-muntah. Akhirnya saya ngambil inisiatif untuk mengungsikan keluarga keluar Lombok dulu. Bapak dan ibu, cuma bapak ibu dan saya mau bertahan di sini. Ya udah, kalau bertahan tinggal kita ajarin mitigasinya kayak begini nih. Jangan lari ke sini, jangan lari ke sini. Ini harus ke sini. Adik saya dan ponakan yang saya kirim keluar.
itu sampai muntah, dan ternyata bukan saya sendiri, teman-teman. Mungkin karena durasi waktu yang cukup panjang di lapangan. Durasi waktu yang cukup panjang dan termakan hoax bahwa karena tsunami Aceh tanggal 26 Desember gitu, bakal tanggal 26 di Lombok bakal dihabisin ini juga. Oke. Akhirnya saya mutusin istirahat sehari 2 hari, Kemudian turun lagi. turun kembali. Gitu. Sampai benar-benar kerja-kerja relawan itu berakhir, benar-benar baru istirahat ya Mas Dede? Sebenarnya nggak berakhir, karena pada saat itu kan banyak teman-teman yang datang dari luar, Mbak. Nah, kebetulan saya ada grup relawan seluruh Indonesia gitu kan, jadi mereka yang ngubungin, "Dad, saya kesini nih." Jadi masih tetap ikut ngantar juga gitu teman-teman yang datang? Jemput lembar. Karena mereka kan datang jemput lembar, kita dropping ke posko cadangan yang ada di Mataram. Mataram nanti yang tinggal dropping ke ini, dan kita tetap koordinasi sama kawan-kawan Mapala di Unram gitu kan. Nah, oke. Ya. Yang menarik juga adalah ketika pandemi COVID-19 ini merebak di hampir seluruh dunia gitu, bahkan sampai ke lingkungan kita, di lingkungan terkecil gitu, juga menyerang gitu, kekhawatiran warga, ketakutan juga gitu. Nah, yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Mas Dedi bersama teman-teman muda gitu di Gomong gitu, bagaimana Mas Dedi dan teman-teman di sana kemudian melindungi gitu lingkungan itu agar benar-benar tidak masuk penyebaran virus corona itu. Apa sih yang menjadi ide dasar gitu untuk menyelamatkan dalam tanda kutip gitu warga-warga yang ada di sana? Ya, ide dasarnya sih sebenarnya jengah, Mbak. Jengah karena sampai pada saat itu awalnya mulai merebak, ini protokolnya seperti apa sih gitu kan? Ini pencegahannya seperti apa? Bahkan ya mohon maaf gitu kan, minum susu kuda liar gitu kan, bukan menyelesaikan persoalan hal yang kayak begitu gitu. Persoalan yang harus diselesaikan adalah bagaimana di setiap masing-masing lingkungan ini harus dijaga gitu kan. Ini kan ya udah, saya akhirnya mengambil inisiatif sama beberapa kawan-kawan di lingkungan. Oke, kalau udah kayak begini, dari pemerintah juga akhirnya sudah mengeluarkan bahwa tidak ada kegiatan kampus, tidak ada kegiatan sekolah. Daerah saya kan daerah kos-kosan. Ketika kita sudah ada mengetahui bahwa itu ada, tim ini tak jalanin gitu kan. Anak-anak muda nih saya suruh jalan, kamu jalan lihat kos-kosan. Itu dengan berapa anak-anak muda di situ Mas? Itu ada sekitar 20. Jadi 20 orang nih bagi, udah mereka jalan ngelihat kos-kosan mana yang berisi, mana yang tidak. Nah, pada saat yang berisi kita kasih himbauan, kamu ngapain lagi di sini? Karena sudah tidak ada kegiatan kampus dan segala macam, kalau memang tidak ada kegiatan silahkan pulang saja. Lebih baik Anda pulang keluar gitu kan. Nah, kita selesai sosialisasi. Akhirnya kita berpikir untuk melakukan pendataan warga yang ada yang bakal keluar masuk. Cuma kalau kita melakukan dengan pola tradisional, jelas akan membahayakan anak-anak muda ini, karena kita tidak tahu apakah orang ini terinfeksi atau tidak gitu kan. Nah, itu yang membuat kemudian ada inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh kawan-kawan muda di Gomong. Ya, akhirnya kita ciptakan sistem barcode. Ya, barcode ini ya udah kita pasang di pintu masuk dan di kos-kosan yang ada di seluruh Gomong. Itu kita udah pasang, kita kasih himbauan protokolnya seperti ini dan segala macam, masuk barcode-nya yang harus di-scan lewat HP gitu kan. Itu berlaku untuk seluruh warga? Itu berlaku untuk seluruh warga. Karena kita ingin tracing 14 hari ke belakang mereka seperti apa. Dan selain itu sosialisasinya kita mempergunakan masjid, Mbak. Lewat lewat masjidnya? Lewat speaker masjid. Dan alhamdulillah pada saat sosialisasi pertama ada anak kos 3 orang nih yang datang gitu. Mas, ini kita harus isi atau tidak gitu kan? Harus isi. Kamu berapa lama di sini? Kita lagi 3-4 hari. Tetap kamu harus isi dan kamu berikan di sana keterangan berdomisili selama 3 hari. Tanggal sekian harus balik keluar daerah. Anak kos itu datang. Selesai anak kos itu ada salah satu warga yang datang hampirin. Ini dia berpikir harus ngisi formulir pakai kertas gitu.
Saya bilang nggak usah, kamu nggak usah ngisi formulir, kamu isi ini aja, scan barcode aja. Ataupun nggak apa-apa dah bawa formulirnya, kita kasih cara manual. Masalahnya apa? Saudara saya mau datang gitu loh, dari luar zona merah, dari zona merah mau masuk ini. Oke, kalau gitu kami ke keluarga. Jadi tim kami, saya kepala lingkungan sama tim protokol langsung menghampiri ke keluarga. Penanganannya mau seperti apa nih? Gitu. Apakah mau dikarantina oleh pemerintah? Pada saat itu belum ada karantina dari pemerintah. Atau yang jelas akhirnya karantina mandiri. Dari pihak keluarga mau karantina di luar lingkungan. Kami tidak memberikan izin untuk di luar lingkungan. Jadi benar-benar ketat ya Pak pada saat itu? Benar-benar ketat sekali. Kami tidak berikan izin karena bakalan susah nih dengan koordinasi dengan lingkungan yang lain. Udah karantina mandiri di kamar aja. Akhirnya dari pihak keluarga menyiapkan kamar. Saya datangin tim untuk semprot dulu disinfektan. Dan kita perkirakan dia datang jam berapa. Keluarga akhirnya kita berikan sosialisasi. Anaknya pada saat datang jangan kasih masuk dulu. Tunggu dulu di sini gitu kan. Nah, benar kejadian, anaknya datang, dia ada, udah kita semprot dulu. Semprot, suruh buka baju, udah suruh mandi, dan 14 hari di ini. Ada kalau nggak salah waktu itu 3 ODP kok Mbak. 3 ODP pada saat 3 ODP. Nah, dengan sistem barcode ini apa memang tercatat semua gitu orang keluar masuk gitu dengan detail, atau manfaat yang paling besar itu apa dengan sistem barcode itu? Dengan sistem barcode ini manfaat yang paling besar akhirnya yang pertama kita punya data warga asli. Data warga asli, yang kedua kita akhirnya mengetahui tracing mereka. Ya karena di sistem barcode itu nanti ada beberapa pertanyaan yang harus mereka isi. Akhirnya kita bisa mengklasifikasikan oh ini hijau, ini kuning, ini merah gitu. Alhamdulillah sampai hari ini lingkungan saya Gomong Sakura tuh masih hijau. Hijau, tidak ada yang terkena gitu. Ada berapa kepala keluarga atau ada berapa jumlah warga yang tinggal di lingkungan itu? RT 5, jumlah RT-nya 5, kalau warga sekitar 300 kepala kakak gitu. Dan itu memang setiap jalan keluar masuk itu memang ditutup atau gimana pada saat itu Mas Den? Akhirnya kita lockdown. Kita pakai protokol 1 pintu. Jadi protokol 1 pintu yang warga yang udah diketahui oleh ini yang beraktivitas masih biasa aja, tapi ketika ada orang luar yang tidak jelas mau apa dan segala macam, bahkan pada saat awal Gojek pun kita larang masuk, dan pedagang air BB kami yang mengantarkan daripada ini gitu, dan mereka harus cuci tangan dulu dan segala macam. Begitu cara untuk melindungi warga di sana? Iya, karena banyak orang tua Mbak di sana dan anak-anak kecil. Ya akhirnya sampai sekarang jadi surganya anak-anak kecil. Karena ada beberapa treatment juga yang kami lakukan kepada warga agar tidak stres. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda ini saya cegah supaya kamu jangan keluyuran nih. Nah, salah satu pencegahannya kebetulan kita mengajukan anggaran 2019, turunnya 2020. Akhirnya saya chat kampung saya suruh anak-anak muda, udah kamu berkreasi nih bebas. Sama kepala lingkungan. Jadi kampung tuh akhirnya berwarna-warni. Ada kegiatan. Ada kegiatan, dan untuk anak-anak kecil ada warga juga yang berinisiatif koordinasi sama kami, pengen buat sekolah gitu kan. Ya udah, anak-anak kecil setiap sore itu ada belajar mengaji, belajar membaca dan segala macam. Baik Mas Dedi. Yang menarik lagi satu yang dilakukan oleh teman-teman di sana adalah adanya lumbung pangan, lumbung sembako ya Mas? Lumbung pangan lingkungan. Lumbung pangan lingkungan ya. Nah, apa dan bagaimana sih lumbung pangan lingkungan yang dibuat oleh teman-teman di Gomong itu Mas Dedi? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan ke komersial break berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan obrolan dengan Mas Dedi Aryo setelah komersial break berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Inspirasi untuk kita untuk hidup lebih bermakna. Satu cerita yang inspiratif ketika virus ingin mencabut nyawa 1000 orang. Kemudian ditanya oleh malaikat maut, kamu kemana? Saya ingin mencabut nyawa 1000 orang. Pas dia pulang ditanya, Anda tadi mengatakan akan mencabut nyawa 1000 orang, tapi kenapa yang meninggal 6000? Kemudian virusnya mengatakan, saya tetap mengambil nyawa 1000 orang, yang 5000 meninggal karena ketakutan.
Nah ini sama seperti kita, jangan sampai sosial media, teman-teman wartawan mohon agar wabah ini tidak membuat kita jadi panik, tidak membuat kita jadi takut, sehingga kehilangan akal sehat untuk yang lain-lain. Nah sebagai informasi misalnya, Menteri Luar Negeri Brazil dan beberapa menteri di Monaco misalnya terkena virus ini, tapi tetap sehat. Artinya belum pasti bahwa kena virus ini kemudian sakit apalagi meninggal. Dia tetap sehat, oleh karena itu perlu dikampanyekan secara masif. Virus ini tidak perlu ditakuti kalau tubuh kita sehat dan kuat. Jadi daya tahan kita, istirahat cukup, makan makanan yang sehat tetap harus kita jaga. Mudah-mudahan ini bentuk keseriusan kita dari pemerintah daerah. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Bupati dan jajaran. Kita ingin membuktikan selama Gili ini di stop fastboat dari Bali, kita melakukan langkah-langkah seperti kebersihan, menjaga tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dengan upaya kita semua ini, semuanya berjalan seperti biasa, normal, tapi kehati-hatian, kewaspadaan tetap kita lakukan. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Namun bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik. Menular melalui droplet atau percik liur, memiliki gejala berupa demam, batuk, dan sesak nafas. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir secara berkala. Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Gunakan masker jika sedang sakit. Tetap tenang dan jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Inspirasi bersama Mas Dedi Aryo. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Mas Dedi Aryo di segmen terakhir. Mas Dedi, apa dan bagaimana sih sebenarnya lumbung yang di lumbung sembako ya, lumbung pangan lingkungan yang dilakukan oleh teman-teman di sana? Jadi lumbung pangan lingkungan itu lahir dari pembacaan situasi kami dan kawan-kawan. Ya, kita berpikir kalau seandainya situasi ini makin memburuk, gitu kan, memburuk dan ketersediaan sembako di pasaran menghilang. Dan kalaupun akhirnya seluruhnya terpaksa di lockdown, ya punya persediaan. Iya, jadi kita punya persediaan. Jadi kita minta bantuan sih, kita komunikasikan ke warga. Siapapun menyumbang silakan. Dan kita tidak membatasi mau 1.000, 2.000 atau mau berbentuk barang dan segala macam. Tidak kita batasi. Tapi sumbangan ini tidak kita bagikan. Kita simpan dulu. Simpan. Untuk menghadapi masa-masa benar-benar sulit nanti. Iya, akan menghadapi masa sulit. Nah, dan tentu saja kan berharap tidak menjadi sulit ya Mas Dedi. Ya, saya berharap sih semoga semua cepat berlalu gitu kan. Nah, kalau sudah berlalu semua, lumbung pangan ini kan bisa dialihfungsikan untuk menghidupkan Banjar atau menolong warga yang sedang perkawinan dan pernikahan itu. Mas Dedi, sebagai ketua anak muda di Gomong itu sulit nggak menggerakkan anak-anak muda itu untuk mau melakukan kerja kemanusiaan seperti ini? Susah gampang sih Mbak. Karena ya Gomong ya alhamdulillah lingkungan saya ini masih bagus lah anak-anak mudanya gitu. Yang penting kita ajak komunikasi, kita ajak guyup, karena COVID ini hikmah yang paling besar adalah itu mengajarkan kita untuk kembali bersatu. Itu aja sih saya bilang, ayo bareng ya, dan kita memberikan contoh juga gitu. Dan sampai hari ini kasus warga yang terkena COVID masih nihil ya Mas? Alhamdulillah gitu, masih zero, masih nol di lingkungan kami. Tentu saja itu karena perketatan dan juga kontrol dari teman-teman muda ini ya Mas ya? Iya, karena kawan-kawan juga tidak memberikan sembarangan orang masuk gitu, walaupun sekarang masuk ke wilayah lingkungan kami harus membawa surat keterangan sehat. Sampai hari ini masih Sampai hari ini masih berlaku gitu.
Oke, Itu dia. Mas Dedi, kerja kemanusiaan seperti ini kan, kerja sosial seperti ini kan sudah tidak mendapatkan honor, apalagi gaji gitu. Tapi teman-teman ini sangat bersemangat gitu melakukannya. Apakah Mas Dedi juga pernah merasa capek atau gimana, Mas Dedi? Kalau capek sih alhamdulillah sih enggak, semangat tetap ada gitu loh. Dan ada kasihkan sendiri sih Mbak gitu. Ya saya percaya Dinikmati ya Mas Dedi? dinikmati aja. Saya selalu percaya ketika kita menolong seseorang di depan kita, entah kelak kapan itu sudah bakal menanti 1000 pertolongan yang akan menolong kita pada saat kita kesusahan. Saya percayanya di situ saja, bahwa kalau dikatakan ya profitnya dia di situ gitu lah. Apa harapan Mas Dedi atau target ke depan Mas Dedi? Harapan saya sih dan target sebenarnya ada keinginan saya untuk membentuk tim mitigasi urban di wilayah ini, karena hal ini yang paling penting sebenarnya di Kota Mataram, untuk ada anak-anak muda mitigasi urban yang tersebar di masing-masing lingkungan. Jadi lebih Mas Dedi ya? Lebih nanti pada akhirnya akan muncul relawan-relawan muda gitu yang mau bekerja untuk kerja-kerja kemanusiaan seperti itu. Karena kita memang masih sangat membutuhkan Mas Dedi. Masih sangat membutuhkan, apalagi kondisi geografis Indonesia khususnya Lombok. Ini kemarin kita diserang kembali sama gempa lagi. Jadi kita butuh, Mbak. Baik. Terima kasih Mas Dedi sudah hadir berbagi inspirasi di studio TVRI NTB, dan semoga apa yang dicita-citakan oleh Mas Dedi akan segera terwujud dan akan muncul banyak anak-anak muda yang akan melakukan kerja-kerja kemanusiaan seperti ini. Amin. Satu lagi Mbak. Ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tetap sehat, sukses selalu dan memberi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah obrolan kami dengan Mas Dedi Aryo, relawan muda yang banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Semangat yang masih kuat teruslah dijaga. Jiwa yang muda haruslah berarti. Anak muda, berkaryalah, jangan diam. Sebab jejakmu harus sampai di masa depan. Meninggalkan adalah sia-sia. Ambillah sebanyak mungkin akar kebaikan hingga menggunung. Sebab hidup hanya sekali. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.